Yuk, kita berdoa. Kembali kami menghampiri Engkau Tuhan pada pagi ini dengan hati bersyukur. Tuhan sudah memberikan kepada kami tubuh yang sehat, pikiran yang kuat. Hari ini kami rindu Tuhan kembali untuk belajar sebagian firman-Mu. Mohon Tuhan memimpin kami setiap yang mendengarkan dan khususnya hamba-Mu yang berbicara, karena kami akan membicarakan satu topik yang mungkin asing di telinga kami, tetapi inilah yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman. Pimpin dan berkati setiap kami Tuhan. Kami berdoa, menyerahkan hati kami dan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya. Nah, saudara, di dalam pembahasan tentang akhir zaman, kita ini bukan hanya berbicara tentang masalah kapan Tuhan Yesus datang, ya. Tetapi kita juga akan berbicara satu topik yang mungkin jarang dibicarakan, yaitu adalah tentang kerajaan 1000 tahun, ya, atau disebut dengan istilah milenium. Nah, saudara, apa itu kerajaan 1000 tahun? Kita akan membicarakan ini meskipun secara singkat dan hanya bersifat pengenalan karena keterbatasan waktu kita. Nah, kerajaan 1000 tahun itu, saudara, berasal dari kata mille yang artinya 1000. Ini bahasa Latin ya, mili 1000, dan anno itu artinya tahun. Jadi milenium ini ada satu konsep kerajaan 1000 tahun, dan ini muncul, saudara, memang muncul di dalam Alkitab kita. Tetapi munculnya itu hanya ada di dalam satu pasal, yaitu kitab Wahyu pasal yang ke-20. Jadi sangat ujung, ya, sangat bagian terakhir dari Alkitab kita, bahkan bagian-bagian akhir dari kitab Wahyu. Nah, untuk memperjelasnya, saya akan membacakan, saudara, beberapa ayat dari Wahyu 20 ini supaya kita lebih jelas. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ya, perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi, ya. Kemudian ayat 4 sampai 5. Lalu aku melihat tahta-tahta di tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Itulah kebangkitan pertama, ya. Nah, saudara, di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak lagi berkuasa atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Nah, inilah, saudara, ayat yang menyatakan tentang kemunculan milenium, kerajaan 1000 tahun. Di bagian lain di dalam Alkitab kita sepanjang PL dan PB tidak pernah ada. Maka, saudara, pertanyaannya apa sebenarnya kerajaan 1000 tahun ini, ya? Nah, hari ini kita akan mencoba melihat beberapa pandangan dari gereja, beberapa tafsiran. Paling tidak, saudara, ada 3 tafsiran besar, 3 tafsiran utama yang mencoba menjelaskan apa ini kerajaan 1000 tahun. Ya, yang pertama itu disebut dengan istilah pre-millennium. Pre artinya sebelum, ya, sebelum kerajaan 1000 tahun. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua itu disebut dengan post millennium. Jadi kebalikan dari pre adalah post, sesudah 1000 tahun. Dan terakhir ada pandangan yang ketiga disebut dengan amillennium. A itu artinya tidak, ya.
ateis, tidak mengenal Allah. Amilenium berarti tidak ada kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara, dari 3 pandangan ini muncul satu pandangan yang keempat yang merupakan anak daripada premilenium ini, saudara. Disebut dengan premilenium dispensationalism, kadang disebut dengan pre-tribulation dispensationalism. Nah, ini istilah sudah saya perkenalkan minggu lalu pada waktu kita berbicara tentang rapture, ya, pengangkatan. Mereka percaya akan hal itu. Nah, ini merupakan sempalan atau anak daripada pandangan premilenium. Sekarang saya akan menjelaskan apa sih pre, post, amil, dan sebagainya ini. Saudara, ini semua berbicara menghubungkan tentang kerajaan 1000 tahun itu dengan kedatangan Tuhan Yesus. Cara mengingatnya gampang sekali, saudara. Jadi yang disebut dengan pandangan premilenium, mereka ini percaya Yesus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi kan pre itu sebelum, milenium 1000 tahun. Jadi Kristus datang sebelum kerajaan 1000 tahun. Kebalikannya, post milenium berarti Yesus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Ya, post kan artinya sesudah. Jadi Kristus datang sesudah kerajaan 1000 tahun. Nah, amilenium ini tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun, seperti pre dan post. Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, sedangkan yang disebut dengan premilenium dispensationalism, ini pandangan yang lebih ekstrim daripada premilenium. Ya, jadi saudara, semua pandangan-pandangan ini mencoba menjelaskan apa sih kerajaan 1000 tahun itu dengan menghubungkan kedatangan Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun, ataukah sesudah kerajaan 1000 tahun, atau bahkan sebenarnya kerajaan 1000 tahun itu tidak ada. Ya, nah, saudara, hari ini saya akan menjelaskan masing-masing pandangan ini secara garis besar, secara global saja, dan saya tidak akan memberikan kritik kepada masing-masing pandangan, ya, karena waktunya tidak akan mencukupi, waktu kita sangat terbatas. Jadi saya hanya ingin memaparkan kepada saudara, inilah pemikiran, tafsiran masing-masing kelompok untuk mencoba memahami tentang 1000 tahun itu. Nah, pertama kita akan mencoba melihat, saudara, pandangan premilenium dengan dispensationalism ini, karena ini masih berkaitan, ya. Di antara pandangan premilenialism dan dispensationalism ini banyak persamaannya, karena sebenarnya ini satu induk yang kemudian pecah. Nah, kita lihat, saudara, persamaannya apa di antara kedua pandangan ini mentafsirkan tentang kerajaan 1000 tahun ini. Yang pertama, saudara, mereka berpandangan bahwa kerajaan Allah ini belum hadir di dunia saat ini. Jadi kerajaan Allah, Kingdom of God itu tidak ada di bumi sekarang, melainkan nanti akan datang saat Yesus datang kedua kalinya. Dan untuk itulah Yesus datang untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi 1000 tahun lamanya, ya. Jadi sekarang ini menurut premil dan dispen tidak ada Kingdom of God di dalam dunia ini. Maka ketika Yesus datang nanti kedua kalinya, Kristus akan mengalahkan si antikristus yang kita bahas pada minggu yang lalu dan seluruh pasukannya. Antikristus akan dikalahkan, lalu Kristus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas bumi ini, di mana Yerusalem itu menjadi pusat ibu kotanya selama 1000 tahun. Ya, betul-betul 1000 tahun lamanya Yesus memerintah di dalam Yerusalem. Nah, pada waktu Kristus datang kedua kalinya, saudara, tadi kita membaca di dalam kitab Wahyu 20, dikatakan ada sebutan kebangkitan pertama. Nah, mereka mentafsirkan dan percaya pada waktu Yesus datang kedua kalinya, semua orang percaya, believers, akan dibangkitkan terlebih dahulu. Inilah yang disebut dengan kebangkitan pertama tadi di dalam Wahyu 20. Dan kemudian kita yang masih hidup, yang pada waktu Yesus datang kita belum meninggal, akan diangkat, ya, di udara bersama-sama bertemu dengan Kristus. Nah, ini juga menjadi topik yang kita sebut kemarin dengan istilah rapture.
Tetapi nanti kita akan lihat pandangan premil dan dispensasionalis ada perbedaan tentang konsep diangkat bertemu di udara ini. Ya, ini pokoknya persamaannya dulu, sama-sama diangkat dan seterusnya. Nah, apa persamaan yang lain? Kedua pandangan ini mengatakan, saudara, bahwa sebelum Yesus datang mendirikan kerajaannya, dunia ini akan semakin memburuk. Dunia akan semakin kacau, banyak penyakit, perang, gempa bumi, pokoknya buruk dan makin memburuk. Nah, justru Kristus datang kedua kalinya itu mendirikan kerajaan 1000 tahun lamanya itu untuk memberikan ketenangan, kedamaian di atas muka bumi ini. Mengapa? Karena tadi kita membaca di dalam kitab Wahyu dikatakan iblis diikat 1000 tahun lamanya. Jadi dunia ini tidak ada yang mengganggu, ya, semuanya akan menjadi baik-baik. Yesus datang memerintah di Yerusalem selama 1000 tahun lamanya. Dan di dalam masa 1000 tahun pemerintahan Kristus itu, saudara, di mana Yerusalem adalah ibu kotanya, maka bait Allah akan dibangun kembali di Yerusalem seperti zaman perjanjian lama. Dan seluruh ibadah bangsa Israel dihidupkan kembali. Ya, korban bakaran, seluruh macam-macam hukum Taurat dan sebagainya, itu akan diberlakukan kembali. Dan di dalam masa 1000 tahun Yesus memerintah itu, orang-orang non-Yahudi akan bertobat, ya. Nah, mereka akan kembali ke Palestina dan juga banyak orang-orang Yahudi, ya. Dan ini kurang penjelasannya, ya. Orang-orang Yahudi akan kembali ke Palestina. Jadi orang Yahudi kan sekarang ini diaspora, saudara. Di Indonesia ini juga banyak orang yang beretnis Yahudi. Nah, pada waktu kerajaan 1000 tahun itu mereka akan pulang ke Palestina, ya, ini untuk kembali menghidupkan agama Yudaisme di Israel, ya. Nah, pada waktu masa 1000 tahun ini juga ketika Kristus memerintah di atas bumi, bumi bukan saja tenang dan damai, tapi Tuhan akan memberkati bumi itu menjadi satu tempat yang subur. Tempat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Padang gurun akan menghasilkan tanaman dan sebagainya. Bahkan binatang buas pun akan menjadi jinak. Nah, ini diambil dari tafsiran kitab Yesaya pasal ke-10 dan pasal ke-11, ya, tentang langit dan bumi yang baru, di mana Tuhan mengatakan bahwa singa akan kumpul dengan kambing, domba dan sebagainya, mereka tidak saling menyerang dan lain-lain, ya. Jadi ini gambaran daripada premil dan dispensasi. Nah, bukan sampai di situ. Tadi kita membaca, saudara, di dalam kitab Wahyu, di akhir milenium, akhir kerajaan 1000 tahun, sebelum kerajaan 1000 tahun itu berakhir, kitab Wahyu mengatakan bahwa iblis akan dilepaskan sesaat dari penjaranya. Tadi kan iblis ditahan 1000 tahun lamanya, bumi tenang dan sebagainya. Sebelum berakhir atau pada ujung milenium, iblis itu akan dilepaskan sementara waktu. Nah, kemudian akan dikalahkan oleh Kristus, dimatikan oleh Kristus, ya, dikalahkan, ditaklukkan. Dan pada momen akhir milenium ini juga terjadi kebangkitan yang kedua. Kalau tadi kebangkitan pertama untuk orang-orang believers, maka di dalam kebangkitan kedua ini adalah untuk orang-orang non-believers, orang-orang yang menolak Yesus. Dibangkitkan kedua, lalu mereka bersama-sama dengan iblis yang tadi dikalahkan oleh Kristus, dihukum bersama-sama di dalam neraka. Jadi ini ada yang disebut dengan the last judgment, penghakiman terakhir, dan orang-orang umat Tuhan, orang percaya akan memasuki langit dan bumi yang baru, lalu masuk di dalam kekekalan selama-lamanya. Ya, ini persamaan, saudara, antara premilenialisme dengan dispensasionalisme. Secara umum, inilah pandangan mereka tentang hubungan kedatangan Kristus dengan kerajaan 1000 tahun. Tapi ada perbedaan juga di antara mereka yang cukup menyolok. Kita lihat terlebih dahulu perbedaan mereka. Saudara, apa perbedaannya? Kaum premilenialisme percaya adanya tanda-tanda akhir zaman sebelum kedatangan Kristus. Ini seperti yang kita bahas pada pertemuan pertama. Saya sudah menjelaskan ada
3 kelompok tanda besar, anugerah Allah, penghukuman Allah, dan sebagainya itu ya. Nah saudara, kaum premilenialisme dalam hal ini sama seperti orang-orang reform percaya bahwa sebelum Tuhan Yesus datang itu akan disertai dengan tanda-tanda akhir zaman. Tetapi saudara, kaum dispensasionalisme tidak percaya Tuhan Yesus itu datang in silence, diam-diam, tidak ada tanda-tandanya. Semua yang dituliskan di dalam Alkitab yang dianggap sebagai tanda-tanda akhir zaman itu sudah berlalu, sudah tidak berlaku lagi karena sudah digenapi di dalam masa-masa yang lampau. Yesus bisa datang kapan saja, in silent, diam-diam, mendadak, seperti pencuri pada malam hari, tidak ada tanda-tandanya. Nah ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang lain saudara, premilenialisme percaya gereja akan mengalami the Great Tribulation, masa sengsara besar. Ini juga kita sudah bahas pada pertemuan yang lampau, minggu yang lalu. Gereja akan mengalami penganiayaan yang hebat. Ya, setelah masa tribulation selesai, Kristus datang menjemput umatnya, diangkat dan sebagainya. Jadi gereja itu akan melewati penganiayaan yang hebat. Dalam hal ini, premil juga sama seperti pandangan reform. Percaya gereja akan mengalami masa sengsara besar. Tetapi minggu lalu kita sudah membahas ini saudara, kaum dispensasionalis justru percaya terjadi rapture sebelum terjadi Great Tribulation, diangkat. Jadi menurut pandangan dispensasionalisme, gereja itu tidak mengalami the Great Tribulation, masa penganiayaan yang hebat. Nah kita minggu lalu telah belajar kan, gereja diangkat itu di rapture, lalu pesta anak domba di langit 7 tahun lamanya, sementara di bumi mengalami Great Tribulation. Ini pandangan dispensasionalisme, ya perbedaannya di situ. Perbedaan yang lain saudara, premilenialisme tidak percaya kedatangan Yesus ada 2 tahap yang dipisahkan jarak 7 tahun lamanya. Ini kan pandangan dispen. Minggu lalu juga kita sudah membahas ini. Nah, dispen justru percaya Yesus datang itu ada 2 tahap. Tahap pertama disebut rapture, tahap kedua disebut revelation. Jadi antara kedatangan pertama dan kedatangan kedua itu ada pesta 7 tahun anak domba di atas langit. Ya, ini perbedaan mereka, saudara. Perbedaan yang lain antara premil dengan dispensasionalisme. Di dalam pandangan premilenialisme, saudara, yang mendominasi kerajaan 1000 tahun, nanti orang yang mendominasi yang banyak bertobat di dalam kerajaan 1000 tahun selama Yesus memerintah, justru adalah orang percaya, yaitu orang-orang non-Yahudi, orang-orang Gentiles, pokoknya yang bukan beretnis Yahudi. Tetapi pandangan dispensasionalisme justru terbalik, yang mendominasi di dalam kerajaan 1000 tahun, yang memerintah, yang banyak bertobat dan sebagainya adalah justru orang Yahudi. Tadi kita telah mempelajari di dalam masa 1000 tahun ini banyak orang Yahudi diaspora yang tersebar di seluruh dunia akan pulang kembali ke Palestina mendirikan bait Allah kembali. Ya, ini perbedaan mereka. Jadi memang saudara, pandangan dispensasionalisme ini ada satu pandangan yang berorientasi kepada keyahudian, sangat mengagungkan orang Yahudi, ya, sangat mengidolakan orang Yahudi. Maka mereka berpikir seperti ini. Nah, perbedaan terakhir yang saya temukan adalah di dalam pandangan premil, mereka percaya, saudara, semua ajaran perjanjian baru, baik ajaran Tuhan Yesus, ajaran para rasul, itu bisa diaplikasikan di dalam zaman ini. Misal khotbah di bukit, ya, Tuhan menyuruh kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu, dan sebagainya. Bagi orang premil dan juga orang amilenium, reform juga sama percaya itu bisa dilakukan, bisa dipraktekkan, applicable di dalam zaman ini. Tetapi dispensasionalisme percaya, saudara, kebalikannya. Semua yang diajarkan Tuhan Yesus dan para rasul tidak mungkin bisa dilakukan di dalam zaman ini, karena ini zaman dianggap masih berdosa. Itu hanya bisa dilakukan
saat nanti kita berada di dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, ini perbedaannya ya. Bagaimana perintah Tuhan Yesus bisa dilakukan atau tidak. Nah, saya akan memberikan satu diagram pandangan premilenialisme. Minggu lalu saya telah memberikan diagram tentang pandangan dispensasionalisme. Sebenarnya diagramnya mirip, saudara. Kalau saudara lupa silakan dilihat lagi ya, mirip. Bedanya itu cuma di sini loh, saudara. Kristus datang pertama kali menjemput orang percaya, ya, bel di sini believers, menjemput umatnya, maka di sini terjadi kebangkitan orang-orang percaya dan diangkat ke surga. Ini tidak ada jarak 7 tahun. Ini immediate, langsung terjadi. Kemudian Kristus turun juga setelah ini naik turun, setelah orang percaya diangkat ke awan-awan bersama dengan Kristus turun menjemput orang yang masih hidup. Lalu masuk di dalam kerajaan 1000 tahun, ya. Maka disebut dengan premil. Sebelum 1000 tahun Yesus datang terlebih dahulu, baru terjadi 1000 tahun. Lalu terjadi setelah akhir 1000 tahun, tadi kita telah belajar, terjadi kebangkitan orang-orang yang tidak percaya. Kemudian ada yang disebut dengan the last judgment, penghakiman dan sebagainya. Lalu bumi akan diperbaharui. Setelah itu kita akan masuk ke dalam kekekalan. Orang percaya masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, dan orang yang tidak percaya akan dihukum di dalam neraka selama-lamanya. Ya, saudara, inilah pandangan premil dan dispensasionalisme. Kira-kira seperti itu. Ya, secara esensi sama, perbedaannya juga ada. Sekarang kita lihat pandangan yang kedua, saudara, yang disebut dengan pandangan postmilenialisme, sesudah 1000 tahun. Jadi Kristus datang sesudah 1000 tahun. Berarti 1000 tahunnya berjalan dulu, baru Yesus datang kedua kali. Kebalikan dari premil. Nah, apa yang mereka percayai tentang kerajaan 1000 tahun ini? Nah, saya akan berikan secara garis besar. Nah, saudara, kerajaan 1000 tahun di dalam pandangan postmil itu tidak berbicara kerajaan secara jasmani seperti premil, saudara. Jadi kalau premil tadi kan percaya Yesus betul-betul secara tubuh ini datang ke bumi, mendirikan kerajaannya betul-betul 1000 tahun, ada di Yerusalem pusatnya dan sebagainya. Tetapi dalam pandangan postmil, Yesus itu memerintah hanya secara rohani. Ini penting ya. Secara rohani, bukan secara jasmani. Tidak ada kerajaan 1000 tahun benar-benar di Yerusalem dan sebagainya, tidak ada. Dan mereka mentafsirkan 1000 tahun ini secara non-literal, tidak ditafsirkan secara hurufiah, literally, betul-betul 1000 tahun seperti premil. Tidak, ini hanya bahasa simbolik, bahasa kiasan menurut pandangan postmil. Dan di dalam masa Yesus memerintah 1000 tahun ini, Injil itu akan diberitakan dan akan mempengaruhi dunia di dalam segala bidang, saudara. Injil itu akan mentransformasi dunia, bukan berarti tidak ada dosa. Jadi saudara, maksudnya Injil mentransformasi dunia ini apa? Postmil ini, saudara, satu pandangan yang sangat positive thinking. Mereka percaya nanti di dalam selama 1000 tahun secara rohani Kristus memerintah ini, Injil akan diberitakan. Banyak orang bertobat, dan Injil atau kekristenan itu akan mempengaruhi dunia. Dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam segala hal. Pokoknya semua yang ada di dalam dunia ini akan dipengaruhi oleh nilai-nilai kekristenan. Ya, ini pandangan postmil, saudara. Nah, di dalam pandangan postmil, pada masa 1000 tahun Yesus memerintah secara rohani, kekristenan ini akan mendominasi dunia. Banyak orang bertobat, ya, seperti poin yang kedua ini. Banyak orang bertobat, kekristenan mempengaruhi dunia dan sebagainya. Dan ini didasarkan kepada satu perumpamaan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah. Saudara, di dalam pengajaran Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, Tuhan Yesus berulang kali kan berkata, kerajaan Allah itu seperti biji sesawi yang kecil sekali, tapi kemudian dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar, di mana dia menaungi banyak hal, dan kemudian banyak burung-burung bersarang di dalamnya. Nah,
perumpamaan-perumpamaan seperti ini, saudara, ditafsirkan oleh kelompok postmil ini untuk menunjukkan, loh lihat ini loh maksudnya. Pengaruh kekristenan, pengaruh Injil itu pertama memang kecil, tapi akan membesar dan akan mempengaruhi dunia di dalam segala hal. Ya, ini kira-kira dasar pemikiran kelompok postmilenialisme. Dan di dalam pandangan mereka, selama 1000 tahun ini, ketika dunia menjadi lebih baik, dunia dipengaruhi kekristenan dan sebagainya, inilah yang disebut dengan masa The Golden Age, ya, zaman keemasan kekristenan di dalam dunia, yaitu di dalam masa 1000 tahun ini secara rohani, ya. Kekristenan akan mencapai puncaknya, mempengaruhi dunia dan dunia menjadi lebih baik. Nah, di dalam pandangan postmil, bagaimana dengan Great Tribulation? Gereja akan dianiaya atau tidak? Nah, saudara, ternyata di dalam pandangan postmil, mereka di dalam bagian ini sama seperti pandangan dispensasionalisme, saudara. Mereka juga menolak, mereka tidak percaya gereja akan mengalami masa sengsara di dalam dunia ini. Ya, jadi tidak ada, itu sudah terjadi pada masa yang lampau, zaman Tuhan Yesus dan sebagainya. Sekarang kita hidup di dalam masa perjanjian baru, dunia akan membaik terus sampai mencapai golden age-nya. Maka tidak mungkin gereja akan mengalami penganiayaan karena dunia makin membaik dan makin banyak orang bertobat. Tidak ada lagi namanya the Great Tribulation. Ya. Nah, postmil juga memiliki satu pandangan bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan terjadi satu kali. Jadi Yesus tidak naik turun seperti pandangan dispensasionalis dan premil. Dan kebangkitan juga hanya terjadi satu kali. Baik orang percaya maupun orang berdosa akan dibangkitkan bersama-sama pada waktu Yesus datang kedua kali, lalu akan masuk dalam pengadilan, lalu dipisahkan surga dan neraka, setelah itu masuk ke dalam kekekalan. Ya, jadi ini semua terjadi satu kali pada momen yang bersamaan. Jadi saudara, kalau kita memahami secara sepintas pandangan postmil ini, kira-kira gambaran grafiknya seperti apa? Seperti ini, saudara. Sangat simpel sekali, ya. Jadi gereja, ini zaman gereja, church age, akan menuju kepada satu masa yang disebut dengan milenium. Ingat ya, milenium di sini bukan milenium jasmani, tapi ini milenium rohani. Dunia akan menjadi lebih baik, kekristenan akan memberikan pengaruh, inilah zaman yang disebut dengan milenium. Selama 1000 tahun, tapi itu bukan betul-betul 1000 tahun. Itu menunjuk satu masa yang panjang sekali. Berapa tahun? Tidak tahu, itu bahasa kiasan. Sampai pada waktu masa 1000 tahun itu selesai, barulah Kristus datang kedua kalinya. Terjadi kebangkitan orang percaya, kebangkitan orang tidak percaya. Di situ ada penghakiman, lalu langit dan bumi yang baru. Lalu kita sama-sama masuk di dalam kekekalan. Simple ya saudara ya. Tidak ruwet seperti premil dan dispen, Yesusnya naik turun, lalu datang lagi, kebangkitan lagi, dan sebagainya. Ini pandangan postmilenialisme ya. Nah, sekarang kita masuk di dalam pandangan yang terakhir saudara. Kita melihat pandangan yang disebut dengan amilenialisme. Tidak ada kerajaan 1000 tahun. Apa pandangan mereka tentang 1000 tahun? Bagaimana mereka mentafsirkan Wahyu ke-20? Saudara, pandangan amil ini, saudara, memberikan satu tafsiran pandangan bahwa apa yang tertulis di dalam Wahyu 20 tentang kerajaan 1000 tahun itu bukan menunjuk kepada masa yang akan datang. Jadi kalau premil kan masa yang akan datang, belum terjadi. Postmil juga sama, gereja sedang menuju kepada masa milenium. Tetapi menurut pandangan amil, kerajaan 1000 tahun itu sedang terjadi saat ini. Maka disebut dengan tidak ada kerajaan 1000 tahun ya. Bukan, lebih tepatnya bukan tidak ada, tapi sedang terjadi saat ini. Jadi orang-orang penganut amilenium ini saudara, tidak menantikan seperti premil dan postmil, nanti akan datang 1000 tahun pada masa yang akan datang. Enggak. Kristus sekarang ini sedang memerintah 1000 tahun lamanya. Bukan di bumi ini seperti postmil dan premil, tetapi dia memerintah di surga melalui kuasa Injil dan Roh Kudus.
di dalam dunia ini bersama-sama dengan orang percaya. Jadi kalau kita tanya saudara kepada orang-orang amil, loh kapan 1000 tahun ini terjadi? Ya sekarang ini. Saudara dan saya ini sedang hidup di dalam masa 1000 tahun. Nggak usah tunggu-tunggu nanti. Tapi sekarang ini kita sudah hidup di dalam masa 1000 tahun. Jadi pengertian 1000 tahun saudara di dalam pandangan amilenium itu adalah masa antara kedatangan pertama Tuhan Yesus, ketika Yesus datang inkarnasi jadi manusia, sampai nanti dia datang kedua kalinya. Ya itulah 1000 tahun lamanya. Jadi 1000 tahun di sini, amilenium itu tidak mentafsirkan secara hurufiah seperti premil dan dispen, tapi sama seperti post milenium, ditafsirkan secara kiasan. Ini menunjuk satu rentang waktu yang begitu lama, maka disebut dengan waktu 1000 tahun. Amilenium juga percaya saudara, di dalam masa sekarang ini, 1000 tahun ini, kerajaan Allah itu sudah hadir bersama-sama dengan kerajaan iblis, hadir di dalam dunia. Ya, maka kita tetap melihatkan manifestasi-manifestasi kuasa kegelapan di dalam dunia saat ini kan. Zaman Tuhan Yesus juga sama. Jadi amilenium percaya dunia ini sesuatu yang muncul bersama-sama, kerajaan Allah ya ada, kerajaan iblis ya ada. Tapi iblis dikuasai, dibatasi kekuasaannya sehingga dia tidak bisa semena-mena. Injil dapat diberitakan, tetap kuasa Tuhan tetap dinyatakan di tengah-tengah kehadirannya di dalam dunia ini, dan kerajaan Allah nanti akan disempurnakan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Jadi kerajaan Allah ini sudah hadir saudara. Kalau premil tadi kan kita mengingat mereka menolak kerajaan Allah belum hadir. Nanti pada waktu Yesus datang kedua kali baru kerajaan Allah itu hadir. Premil ngomong kerajaan Allah sudah hadir meskipun belum sempurna. Nanti akan disempurnakan pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Jadi pandangan amilenium, ketika mereka mempercayai kita sekarang hidup di dalam masa 1000 tahun penantian Yesus datang kedua kali, mereka juga percaya saudara, karena gereja itu ada di bumi sampai Yesus datang kedua kalinya, maka pandangan amil mengatakan gereja akan mengalami Great Tribulation. Gereja akan mengalami penganiayaan, masa sengsara besar. Namun sebelum itu terjadi, kedatangan Tuhan Yesus selalu didahului dengan tanda-tanda akhir zaman. Ya, jadi ini sama seperti premil, mereka juga percaya dengan tanda-tanda akhir zaman yang sudah kita bahas pada pertemuan pertama. Jadi bagi pandangan amilenialism, gereja tidak akan lolos dari the Great Tribulation, harus mengalaminya. Lalu bagaimana dengan kedatangan Yesus satu kalikah atau dua kalikah dan seterusnya? Amil ini sama dengan postmil saudara, mereka sangat simpel sekali. Kristus itu datang cuma satu kali, tidak naik turun seperti premil ya. Lalu diikuti dengan kebangkitan orang percaya dan orang berdosa bersama-sama. Lalu apa arti dari kata kebangkitan pertama di dalam Wahyu 20 ayat 5 yang tadi kita baca? Itulah kebangkitan pertama. Jadi orang-orang amil mentafsirkan kalimat kebangkitan pertama ini bukan menunjuk kepada kebangkitan tubuh, tetapi ini ditafsirkan kepada roh orang percaya yang sekarang bersama dengan Kristus memerintah di surga, yang mendahului kita meninggal. Kemudian roh mereka sama-sama di surga. Itulah disebut dengan kebangkitan pertama. Baru nanti kebangkitan kedua, ketika tubuh itu dengan roh dipersatukan kembali. Ya, jadi itulah sebabnya pandangan amil tidak percaya ada dua macam kebangkitan tubuh. Ya cuma ada satu kali kebangkitan pada waktu Yesus datang kedua kali. Saudara, ini gambaran singkat ya tentang pandangan amilenialism. Maka kalau digambarkan secara grafik, ya ini lalu masuk penghakiman terakhir dan masuk ke dalam kekekalan ya pada waktu Yesus datang. Jadi kalau digambarkan secara grafik saudara, sangat sederhana sekali, mirip dengan postmil. Ya, ini disebut dengan church age, zaman gereja.
Ya sekarang inilah zaman yang disebut dengan 1000 tahun. Tidak ada 1000 tahun jasmani, dan tidak perlu kita nanti menunggu-nunggu kerajaan 1000 tahun pada masa yang akan datang. Ini no future millennium. Tidak ada kerajaan 1000 tahun di masa mendatang. Ya sekarang ini. Pada waktu Yesus datang, kebangkitan orang percaya, kebangkitan orang tidak percaya, penghakiman terakhir, lalu langit dan bumi baru, lalu kita masuk di dalam kekekalan. Simple sekali saudara. Yesusnya tidak naik turun seperti yoyo ya, pandangan dispensasionalisme. Nah sekarang kita telah membahas secara singkat 4 pandangan ya, termasuk dispen, 4 pandangan tentang kerajaan 1000 tahun ini. Nah sekali lagi saya tidak memberikan kritik dan tanggapan ya, ini karena panjang sekali. Belum lagi nanti masing-masing pandangan ini saling mengkritik satu dengan yang lain. Nah saudara, saya hanya ingin menjelaskan di manakah posisi teologi reform dengan 4 pandangan ini. Premil, dispen, postmil, dan amil. Saudara, pandangan teologi reform sampai sekarang itu terpecah menjadi dua pandangan, 2 pendekatan. Ada yang menganut pandangan postmillennialism, orang-orang reform yang menganut pandangan postmil, ya seperti ini Benjamin Warfield, Loren Bettner, Norman Shepherd, Marcellus Kik, dan lain-lain banyak sekali. Tetapi juga banyak yang berpegang kepada pandangan amillennialism, saudara. Anthony Hoekma, Gerhardus Voss, Herman Bavinck, Louis Berkhof, dan lain-lain. Jadi ini memang sesuatu yang bersifat fleksibel ya. Tetapi saya berani mengatakan, tidak ada orang reform berpandangan premil dan dispen. Tidak ada, satu pun tidak ada. Karena pandangan dispen dan premil itu kebanyakan dipegang oleh gereja-gereja pentakostal atau gereja-gereja karismatik. Mungkin saya katakan 99% sampai 100% mereka berpandangan seperti premil dan dispensasionalisme. Ya, jadi kalau tanya reform yang mana? Ya ini antara postmil dengan amil. Tergantung orangnya siapa. Nah, sekarang saya akan memberikan pada bagian-bagian terakhir ini adalah persamaan postmil dan amil. Ya, pertama, keduanya itu percaya Kristus datang setelah masa 1000 tahun berakhir. Jadi ini persamaan postmil dan amil yang pertama. Ya, poinnya saya keliru ini PowerPoint-nya langsung kedua. Percaya Kristus datang setelah masa 1000 tahun berakhir. Jadi baik postmil maupun amil itu sama-sama percaya 1000 tahun terjadi dulu baru Yesus datang. Ya, ini persamaan. Yang kedua, persamaannya adalah kedua-duanya baik postmil maupun amil itu sama-sama tidak mempercayai 1000 tahun secara literal. Tidak ada kerajaan 1000 tahun literal. Lalu ibu kotanya Yerusalem dan seterusnya. Tidak ada. Ini 1000 tahun ini bahasa kiasan. Ya. Nah, baru yang ketiga adalah keduanya menolak Kristus memerintah di bumi secara literal. Jadi keduanya baik postmil maupun amil ini menolak Kristus memerintah di bumi secara hurufiah dengan ibu kota Yerusalem, mendirikan bait Allah kembali dan sebagainya. Itu tidak ada. Ini persamaan postmil dan amil. Nah, terakhir, postmil dan amil juga ada bedanya dengan dispensasionalisme. Ini sebagai satu kesimpulan terakhir ya. Perbedaan postmil dan amil ini kan ada kemiripannya versus premil dan dispen. Jadi 2 kelompok dengan 2 kelompok yang lain. Sekarang saya akan berikan secara singkat saja apa perbedaannya? Kenapa kok bisa muncul tafsiran yang bermacam-macam? Ya, ini saudara. Yang pertama, postmil dan amil itu tidak membedakan Israel dan gereja. Mereka adalah satu kesatuan umat Allah dari PL hingga PB. Gereja itu dimulai bukan di PB, tapi gereja itu dimulai sejak di PL. Umat Allah Israel yaitu sudah gereja. Tapi pandangan premil dengan dispen ini ngomong kebalikannya saudara. Gereja dengan Israel itu 2 entitas yang berbeda. Israel ya Israel, gereja ya gereja. Maka Tuhan memperlakukan Israel dan gereja dengan cara berbeda. Maka muncul tafsirannya seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, ini perbedaan 2 kelompok antara pendekatan milenium ini tentang masalah gereja dan Israel. Ya,
Kedua, perbedaan mereka yang utama ya ini. Orang-orang premil dan dispen itu memiliki satu sifat, mentafsirkan kitab Wahyu pasal ke-20 yang tadi kita baca itu saudara, secara literal, betul-betul ditafsirkan secara hurufiah. 1000 tahun ya 1000 tahun, kebangkitan pertama berarti ya kebangkitan pertama, macam-macam, pokoknya betul-betul ditafsirkan letter luck seperti apa yang tertulis. Tetapi posmil dan amil itu mentafsirkan kitab Wahyu 20 secara non-literal. Maka muncullah dua pandangan utama yang berbeda ini. Satu mentafsirkan kerajaan 1000 tahun betul-betul 1000 tahun. Yang satu mentafsirkan itu hanya bahasa kiasan, menunjuk kepada satu masa yang lama, bukan 1000 tahun beneran. Nah, inilah dua perbedaan utama ya dari dua kelompok ini, sehingga hari ini kita telah belajar kok bisa muncul tafsiran bermacam-macam tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, saya sampai di sini dulu menjelaskan secara overall ya, secara sketsa besar saja tentang kerajaan 1000 tahun ini. Oke ya, kita masuk di dalam